Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Arita Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang, menghaturkan selamat ulang tahun yang ke-12 untuk Jateng Pos. Semoga Jateng Pos semakin kedepannya semakin jaya, semakin hebat, semakin maju, dan tentu bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kota Semarang dan masyarakat Kota Semarang khususnya dan umumnya Indonesia, yang tentunya bisa membawa berkah bagi kita semuanya. Sukses selalu Jateng Pos, semakin hebat, semakin jaya, semakin maju untuk bersama-sama menjadikan Semarang semakin hebat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini kan media tidak hanya, kalau dulu kan hanya koran tok gitu, setiap pagi orang menunggu untuk baca koran, tapi saya pun tetap sama, begitu bangun pagi itu mesti baca koran gitu, semua koran juga saya langganan gitu ya, karena memang berita ini kan terus-menerus ada. Kemudian juga sekarang ini kan media online ya, Jateng Pos kan juga termasuk juga Jateng TV ya, Jateng Pos TV gitu, sehingga podcast juga, sehingga memang diperlukan untuk bagaimana berita ini terupdate dan masyarakat itu menunggu. Dan tentunya saya juga senang karena Jateng Pos ini juga selalu memberikan support ya, berita-berita ini baik ya terkait dengan masukan-masukan gitu ya, terkait dengan pemerintah kota maupun juga hal-hal apa yang sudah mendapatkan prestasi. Karena memang kalau saya ini bicara pada teman-teman, saya ini kadang-kadang bisa menjadi cewek matre gitu. Karena apa? Ya karena kalau saya mengharap teman-teman ini kan berpacu untuk baik, kemudian juga mendapatkan penghargaan, Mas. Karena kalau dengan dapat penghargaan itu kita dapat DID, jadi dana insentif daerah. Iya, jadi setiap kali kita mendapatkan penghargaan dari pusat itu, kita pasti dapat uang, dapat anggaran lah gitu. Semacam hadiah juga ya? Semacam hadiah, dari memang bentuknya tetap DAK ya. Tapi kan alhamdulillah dapat tahun lalu, 2023, kami bisa mendapatkan DID itu sebenarnya 39 miliar. Wih, nah, selama 1 tahun? Selama 1 tahun. Nah, itu kan kembali lagi ke masyarakat, bukan untuk ke kita gitu kan. Mami kayak BTP, itu kan kita dapat, kemudian apa LPPD gitu ya, yang apa itu dari pemerintah pusat? Dari pusat, jadi dari masing-masing kementerian gitu. Sehingga iya, dari tapi bentuknya nanti DAK. Kayak contoh yang saya menghadiri sendiri itu adalah penghargaan dari Kementerian PUPR. Jadi kami kan mendapatkan penghargaan untuk Kota Lama ini bisa menjadi pusat perekonomian living heritage gitu, sehingga waktu itu mau dapatnya 2 miliar atau 2,5 miliar. Terus waktu Pak Menteri memberikan hadiah itu ke kami, terus beliau ngendikan, cukup nggak Bu Wali untuk hadiahnya segini? Wah ya kurang Pak kalau untuk Kota Lama gitu, hanya didapat berapa? 5 miliar gitu. Jadi iya, jadi yang 2 kali lipat gitu. Sehingga baru tahu Bu kita Bu, kalau begitu-begitu ada hadiahnya. Nah, makanya mungkin dengan komunikasi seperti ini, makanya kadang-kadang saya mungkin terlihatnya galak, judes gitu ya, tapi sebenarnya balik lagi adalah untuk memberikan semangat pada teman-teman. Toh juga saya tidak pribadi yang menerima kan, tetapi kan balik lagi kepada masyarakat. Contoh yang kayak tadi hadiah itu 5 miliar itu diimplementasikan atau diaplikasikan langsung ke daerah Kota Lama. Dan itu kemarin kami diskusi-diskusi sama Kementerian PUPR, dibuat untuk infrastruktur antara Kota Lama dengan Kampung Melayu gitu, karena selama ini kan terputus ya Mas ya. Kalau dengan Pecinan masih ada jalan yang bagus, tapi kalau yang antara Kota Lama dengan Melayu ini kan sebenarnya ada jembatan yang menghubungkan tetapi belum kelihatan bagus gitu, sehingga kita berharap dengan adanya bantuan itu bisa menyambungkan antara Kota Lama dengan Kampung Melayu, karena itu kan merupakan kawasan Semarang Lama. Nah itu kan dan sudah mendapatkan pengesahan untuk
cagar budaya nasional untuk Semarang Lama. Sehingga hal-hal seperti itu yang kita harapkan mungkin juga bisa digaungkan lah dengan media gitu. Jadi mungkin efek-efek sampingannya ini apa sih kalau kita ini mungkin kenceng di dalam kegiatan-kegiatan, untuk fokus di dalam kegiatan, karena seperti itu. Jadi banyak program-program dari pemerintah pusat itu yang kita bisa mendapatkan DID gitu kalau kita bisa meraih prestasi. DID apa DID? DID, dana insentif daerah. Istilahnya itu. Jadi kayak kita WTP itu dapat begitu WTP gitu kita dapat. Kemudian dia kayak kalau kemarin, WTP itu dapat berapa, Bu? WTP itu kalau nggak salah 8 miliar ya. Gede juga nggak ya? Nilainya dapat 8 miliar kok nggak salah. Besar juga ya? Ya gitu. Jadi kita juga udah 8 kali berturut-turut, tapi setiap kali seperti itu dapat dari Kemenlu. Kemudian ya kemarin yang kita dari Kementerian PUPR itu kita bisa salah satu dari sekian kota. Jadi kota-kota atau daerah yang disupport oleh Kementerian PUPR. Jadi kalau diberi barang ini atau diberi bangunan atau anggaran jadi bagus enggak gitu loh. Kemudian dirawat enggak lah, dari situ dinilai. Dan alhamdulillah Kota Lama setelah diberi anggaran untuk revitalisasi ternyata semakin baik, semakin bagus kawasan di sana. Betul. Ya, jadi mungkin itu yang menjadi nantinya bisa sinergi kolaborasi antara pemerintah daerah maupun dengan media, yang tentunya kami berharap kita masih tetap bersama-sama untuk menjadikan Semarang semakin hebat. Dan ujung-ujungnya kan adalah masyarakat sejahtera itu. Dan tentunya sekali lagi kami mengucapkan mewakili pemerintah Kota Semarang dan pribadi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jateng Pos Group yang ke-12. Semoga media Jateng Pos ini bisa membawa juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Semarang untuk menjadikan Semarang semakin hebat. Dan Jateng Pos juga tambah jaya, tambah hebat, dan tambah maju. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ita, luar biasa, menjadi penyemangat buat kita semuanya. Tentu kita juga berharap besar sekali program-program pemerintah Kota Semarang ini bisa berkelanjutan, Ibu. Ya, amin. Lanjutkan. Harus. Jadi, kalau pengen semakin maju ya harus berlanjut ini program-program yang baik ini, Bu. Itu harapan kita, Bu. Jadi juga kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan Ibu langkahnya menjadi lebih lancar dan berkah cepat. Amin. Kita tunggu kabar baiknya. Tambahan Jateng Pos media pertama mendukung Ibu. Oh ya. Terima kasih. Selalu toh. Selalu. Tetanggaan kok. Nah, ya. Saya tiap hari sini loh lewat loh. Tak absen, nak iso isik tutup. Iya. Saya pulang wis tutup. Iya. Jam 9, Bu. Iya. Iya. Loh, kan kalau media ini kan sudah bisa work from anywhere gitu loh. Iya, sekarang anak-anak itu udah kerja pakai HP, Bu. Udah nggak perlu komputer lagi. BRIN itu kan sama. BRIN itu kan kayak adik saya kan di BRIN itu di rumah sambil ngobrol tuh sambil tengkurap gitu sambil bisa kerja. Bu, redaktur perempuan malah udah kawin. Oh iya, wanita. Iya. Kayak kan makanya kami kan juga ini ayo nanti juga boleh loh wartawan kerja di CWS-nya Pemkot itu kan. Lah loh, itu umum kok, gratis kok. Iya. Fasilitasnya? Loh, ada wifi gitu. Ada CWS tuh co-working space-nya itu kan kebetulan co-working space. BRIN itu. Ya, jadi awalnya itu kan P3DN, tapi kok kayak mati segan hidup tak mau gitu ya. Sepi gitu. Terus akhirnya pada saat yang lalu kan BRIN itu ketemu dengan kami karena mau kerjasama untuk kebun raya. Lah ternyata ini
mereka itu kan ada sewa di satu tempat gitu. Nah, saya menyampaikan kenapa harus sewa. Kan BRIN itu juga plat merah. Kita kan bisa memfasilitasi, pemerintah daerah ini kan punya banyak sekali tempat kerja gitu loh. Atau mungkin aset-aset yang idle gitu. Kemudian saya lihat waktu itu awalnya di Gedung Pandanaran. Tapi Gedung Pandanaran itu kan harus naik lift, parkirnya susah gitu, sehingga saya melihat tuh P3DN itu kan gitu sepi, kemudian juga nggak ada kehidupan ya. Kemudian akhirnya kami tawarkan di situ dan BRIN berkenan, dan tentunya BRIN itu juga memberikan banyak manfaat loh. Kemarin waktu hari lahir Pancasila kan memberikan banyak hasil-hasil riset dan sangat luar biasa. Hasil risetnya itu yang pertama itu yang untuk uji emisi. Kalau emisi biasanya kan statis, hanya di tempat di mana di mamnya kayak di balai kota, alatnya gede lagi gitu kan. Nah, sekarang mereka menemukan uji emisi itu bisa pakai motor. Jadi kemarin kita cobakan ke Gojek gitu ya, dan itu bisa dimonitor dia kemana, kemudian langsung hasil uji udaranya itu langsung bisa masuk ke data, ke sistem. Laporan ya? Iya, laporan. Sehingga kita kan bisa tahu mana sih yang daerah-daerah yang penuh polusi ya, atau jam-jam tertentu itu penuh polusi, kapan bersih dan sebagainya. Kemudian ada alat untuk deteksi longsor dan banjir. Jadi kemarin kami diberi ada alat ukur untuk hujan gitu, sehingga mamnya satu hari di situ hujannya itu berapa mililiter curah hujannya, kemudian longsor deteksi. Jadi jangan sampai wis terjadi baru iya. Jadi bukan pencegahan. Kemudian ada lagi juga sudah hasil risetnya itu benih bibit padi untuk tanah pesisir. Ya, jadi kan selama ini kan kalau padi ditanam di payok kan jadi puso, jadi nggak berhasil, gagal gitu. Kemudian juga ada sudah berhasil juga untuk budidaya lobster dan udang faname tawar di air tawar. Selama ini kan udang faname kan payo juga, lobster juga. Nah, ini kan kita punya lahan produktif yang banyak di atas-atas kan bisa dipakai untuk budidaya itu. Dan udang faname itu kan 1 kilonya bahkan bisa sampai 100.000. Nah, itu kan sebenarnya kan kita lari-larinya kan untuk kesejahteraan masyarakat juga, betul. Petani gitu, nelayan gitu. Kemudian yang menarik juga lagi adalah kita ini kan sekarang terjadi banyak permasalahan sampah. Betul. Jadi sampah plastik itu ini sudah dikembangkan di Banjarnegara, sedang menunggu hak paten. Nah, kami mau juga kalau memang hak patennya udah terdaftar kan kita bisa lakukan, bisa pakai di Semarang. Jadi 100 kilo limbah plastik. Jadi plastik ini ya kayak gini, ada tindol, terus apa itu 100 kilo bisa menghasilkan 100 liter BBM. Nah, mungkin kan memang tidak bisa diproduksi massal banget, tetapi minimal untuk petani, untuk bisa ngisi BBM-nya traktor. Betul. Kemudian nelayan. Kemarin saya kan ikut itu larung laut. Wah, untung aku cedak kena hitam semua gitu kan. Karena asap ya. Asapnya tuh hitam sekali. Lah yang BBM-nya yang hasil dari BRIN itu baunya wangi, kemudian juga tidak berasap. Nah, ini kan harga gini ramah lingkungan banget ya. Ramah lingkungan. Bahkan anak SMP 45 sudah bisa mengolah sampah juga jadi solar. Nah, ini mau saya temukan dengan BRIN, sehingga inilah anak-anak muda kita ini sebenarnya pinter-pinter. Kemarin kan kami pameran P5 kan, yang jadi pengembangan anak-anak bisa membuat kemarin dari dari stikes itu bisa membuat sabun tangan. Itu dari buah apa gitu, aku lupa, dari Kalimantan, sama cangkang kerang. Itu jadi sabun cuci tangan. Kemudian si Binus itu kemarin juga bisa membuat yang sistem tetes irigasi itu dengan smartphone. Jadi kalau pengen, di sana kering, ini nanti langsung kita sistem airnya bisa tetes dan sebagainya. Sehingga ini yang kita perlukan, mungkin Mas Bejan dan teman-teman semua, hal-hal seperti itu yang nanti juga bisa diekspos. Nanti kita ke BRIN, Bu. Ya, mau lihat nanti ya. Ada apa aja di situ. Kemarin harusnya diundang ya pimpinan-pimpinan redaksi juga. Kalian
podcast di BRIN. Ya, di BRIN itu nanti bisa ada. Jadi kami ini semuanya kita bisa pakaikan, dan sudah saya kasih juga ada anak muda yang buat kafe warga lokal di sana. Sehingga kalau butuh kopi, butuh minum gitu kan sudah ada yang kekinian lah. Iya, itu warga lokal. Jadi itu ada anak-anak muda kan juga dia usaha kafe di situ. Jadi ya kami ingin semuanya ini untuk menyongsong generasi emas 2045. Kita ini yang sudah kolonial, ini yang bagian pendamping biar anak-anak muda yang gondrong-gondrong gini gitu ya, itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Bahkan mungkin kami juga akan mungkin festival atau mungkin, makanya ini saya coba kemarin sudah mulai ada band, sudah ada ini, makanya saya berpikir ini harusnya ini balai kota itu jangan pakai tembok depannya, tapi dipakai pagernya besi gitu loh. Jadi kalau dari luar itu kelihatan. Jadi ada kegiatan. Terus selama ini kan nggak tahu orang di dalam ada apa, kan nggak ngerti. Ya makanya lah ini kan kita mesti harus bisa melakukan inovasi-inovasi. Nah ini yang kita harapkan. Ya jadi kan orang kan nggak bisa lihat di dalam itu ada apa. Karena kayak kemarin contohnya ada pameran-pameran, untung kami lakukan paginya itu ada hari lansia Halun kan, sehingga juga bisa ada pameran, orang bisa melihat bahwa cucu-cucu kita, anak-anak kita itu mempunyai prestasi yang sangat luar biasa. Batik lah itu kan batik Sibori, kemudian kemarin itu jadi udah SMP 22 itu bahkan mungkin nanti bisa kan kita ada kerjasama ya yang SMP itu tolong diekspos Mas, karena SMP 22 itu minggu lalu mendapatkan predikat sekolah sehat terbaik se-Indonesia. SMP 22? 22, iya. Jadi itu SMP itu mendapatkan hadiah SMP 22 15.000 US dollars. Itu karena dia terbaik sekolah sehat. Karena di sana urban farming, Mbak. Jadi saya kemarin tanya, kapan saya bisa ke sana nih? Saya kan dikasih telur banyak nih. Saya bilang saya dikasih ya, tapi boleh nggak ibu ini sumbangkan ke anak yang stunting gitu. Terus kemudian boleh nggak nanti kapan panen gitu? Loh Bu, tiap hari kita panen. Gitu. Jadi mungkin saya juga minta tolong lah nanti dari Jateng juga mengekspos anak-anak muda. Karena banyak anak-anak muda yang sudah berkarya dan saya mungkin fokus juga ke ketahanan pangan. Kemarin ada namanya Sandi, ada namanya Kafit, itu petani-petani milenial. Nanti di Banyumanik ini juga sudah mau izin sama saya kegiatan yang akan membuka juga untuk pertanian terpadu, pakainya lahan bengkoknya Pemkot daripada nganggur. Oh iya, betul. Daripada kayak di tempat saya kan itu kan tanahnya tetangga saya punyanya kan, terus daripada ning kono aku kudu ngresikin karena sebelah no ulo dan sebagainya kan, terus hanya saya buat untuk urban farming lah seperti itu. Jadi pemanfaatan dari dari tanah-tanah lahan yang kosong itu bisa dimaksimalkan. Siap. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat ulang tahun. Semoga Jateng Pos semakin jaya, semakin maju dan semakin hebat bersama-sama untuk menjadikan Semarang semakin hebat. Amin. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus nyuwun tolong dipotong. Iya. Ini kue dari Ibu juga. Lah aku sing niup yo balik gondok yo.